selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah hari ini kita bisa berkumpul di acara webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sains Informatika melalui Lembaga Kewirausahaan BSI Entrepreneur Center. Oke, sebelum kita memulai acara, mungkin saya perlu sapa-sapa dulu kali ya. Di sini untuk coba saya pengen lihat antusiasnya mahasiswa. Coba saya pengen tahu di sini dari mahasiswa mana aja, boleh diaktifkan untuk ruang chatnya. Dari BSI mana? Coba saya cek dulu dari BSI mana suaranya. Sini ada BSI mana aja pesertanya. Halo? Oke, ada dari Ciledug. Oke. Ciledug hadir, Pak. Ciledug hadir. Ciledug nih. Sukabumi ada, Sukabumi? Purwokerto ada? Oke, Ciledug hadir. Ciledug hadir. Mungkin rata-rata di sini dari BSI Ciledug mungkin ya, Pak Fuad nanti ya. Ciledug, Pak. Ciledug. Oke, Ciledug semua. Hampir semuanya Ciledug. Mana saya nunggu Sukabumi. Suaranya ada Sukabumi? Sukabumi ada? Ciledug, Pak, masih Ciledug, masih mendominasi untuk Ciledug, gitu ya. Oke, stop, boleh di stop. Mungkin di sini untuk yang Sukabumi nanti menyusul, gitu ya. Oke, acara ini diselenggarakan tadi udah saya sebutkan juga, oke, melalui Lembaga Kewirausahaan BSI Entrepreneur Center. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini, gitu ya. Sebelum saya membacakan susunan acaranya, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ari Abdillah. Dalam hal ini bertindak sebagai moderator. Nanti kurang lebih sampai jam 3 sore, saya akan memandu untuk acara ini. Baik, untuk susunan acaranya, yang pertama ada pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pemaparan materi. Kebetulan untuk pembicaranya sudah hadir pada siang hari ini. Yang keempat, dilanjutkan dengan tanya jawab. Yang kelima, nanti diakhiri dengan foto bersama. Oke, kita langsung aja ke acara berikutnya. Sebelum kita mulai, mungkin kita perlu berdoa dulu, ya, menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Oke, kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung ke acara berikutnya. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu acara inti. Kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa tentunya, gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai ke acara inti, mungkin saya perlu sapa dulu di sini juga. Oh ya, tadi saya lupa, saya mau sapa juga di sini udah kehadiran Bapak Fuad Turhasan. Selamat siang Pak Fuad sebagai Kepala BSI Entrepreneur Center. Selamat siang Selamat Pak siang Fuad. Pak Ari. Oke, terima kasih udah hadir Pak dalam kesempatan hari ini. Terus yang kedua, kita kedatangan juga narasumber. Tadi udah dikasih bocorannya juga di awal, ya, masih muda gitu ya. Nanti kalian bisa belajar banyak dengan beliau. Di sini ada Mas Rian Hardiansyah. Selamat siang Mas Rian. Selamat siang, Fari. Oke. Saya manggilnya Mas atau Kak nih? Boleh, Berarti apa masih aja. muda nih. Boleh apa aja, Mas, yang enak. Oke, manggilnya Mas Rian aja ya. Boleh. Oke, di sini Mas Rian di sini sebagai owner CV Media Net Solution. Di sini untuk temanya adalah marketing transformasi digital bisnis. Jadi mungkin banyak teman-teman kita di sini Mas Rian nanti ada yang udah punya usaha, mungkin masih kecil-kecilan atau juga baru mulai usaha gitu ya. Nanti mungkin beliau nanti para mahasiswa ini mungkin nanti pengen tahu gimana kiat-kiatnya atau enggak caranya. Mungkin ada yang usahanya itu masih manual. Dia misalkan punya jualan yang harus menjualkan dari rumah ke rumah dan sebagainya. Gimana caranya memanfaatkan zaman digital ini untuk bisnisnya mereka. Mungkin nanti narasumber hari ini bisa berbagi dengan kalian gitu ya. Saya minta waktunya untuk para peserta menyimak gitu ya. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Mungkin tidak panjang lebar lagi, langsung saya untuk waktu dan tempat untuk Mas Rian dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Ari atas waktunya. Nanti saya izin share, ada beberapa file yang mau saya share ya Pak Ari ya. Ya, siap. Boleh. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu Mas Ari. Saya Rian Hardiansyah. Memang background saya dulu waktu saya kuliah juga sama, Pak, masih di BSI juga ya. D3-nya saya lulusan dari BSI, kemudian S1-nya pun saya di Nusa Mandiri. Gitu. Nah, kemudian latar belakang saya memang saya ini sudah dari tahun 2016 ya, sejak saya lulus itu sudah punya pekerjaan juga sambil berwirausaha gitu. Sampai sekarang alhamdulillah usaha saya masih berjalan. Bahkan saya sudah punya 3 outlet offline ya di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Juga punya hampir 15 karyawan gitu yang membantu proses usaha saya. Kemudian cukup mungkin ya perkenalannya Pak Mas Ari ya. Sekarang saya mau boleh menyapa dulu Mas Oh Rian gitu. nih. Oh iya betul ya. Ini dari beberapa BSI juga ya Pak Ari ya. Kurang lebih ada 40-an ya, udah 40 mahasiswa. Mungkin betul. bisa berinteraksi juga tuh via chatnya Chat ya. Mas Rian. Baik, mungkin dari Sukabuminya ada nggak nih dari mahasiswa Sukabumi kira-kira? Tadi saya lihatin dari Ciledug ya sama dari Tangerang yang baru hadir. Tangerang ada nih, Tangerang, Ciledug, Iya. tadi Sukabumi juga sebenarnya ada. Mungkin masih malu-malu buat chat ya Pak Ari ya. Betul. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Semoga apa yang saya bagi hari ini, apa yang saya share hari ini bisa jadi motivasi teman-teman untuk minimal memulai berwirausaha melalui digital marketing. Karena di zamannya era digitalisasi sudah pasti digital marketing mempunyai jadi trending lah ya untuk secara berjualan yang baik dan meningkatkan growth yang bagus dan cepat juga gitu. Mas Ari boleh saya langsung sambil jalan ya, langsung saya share slide yang akan saya bagi ke teman-teman semua ya. Saya panggilnya teman-teman aja semua ya Pak Mas Ari ya. Iya, boleh. Udah dijadian co-host Bu Ella? Oh, Mas Rian? Biar bisa langsung share materinya. Ya, betul. Sudah kok. Sudah ya? Oke.
Sudah tampil ya, Pak ya? Ya, sudah. Baik. Silahkan. Nah, ini tema hari ini di digital marketing, di mana marketing transformation digital business dari saya, dari pemilik Medianet Solution dari Kota Sukabumi. Materi yang akan bawa saya kan ini, jadi paling pasti banyak nih teman-teman yang sudah tahu lah seperti apa sih digital marketing sebetulnya. Mungkin pertanyaan ini sudah banyak juga yang ditanyakan sama teman-teman seperti apa cara memulai digital marketing ini. Karena masih banyak mungkin teman-teman sekarang dari mahasiswa yang sudah memulai bisnis ini. Ataupun masih menjalankan bisnis offline-nya. Nah, pertama saya akan memperkenalkan dulu seperti apa sih digital marketing ya. Jadi pertanyaannya, apa sih digital marketing ini? Jadi pertanyaannya, digital marketing ini sangat banyak sekali asumsi dari beberapa ahli ya. Tapi yang bisa disimpulkan dari digital marketing ini adalah cara berjualan menggunakan media digital. Saya pasti yakin dari seluruh peserta yang ada di sini mempunyai yang namanya media sosial. Otomatis media inilah yang akan menjadi tempat di mana kita akan berjualan. Jadi media ini free, kita hanya perlu satu akun email, kemudian kita akan melakukan kampanye berjualan gitu ya, kampanye digital gitu. Jadi berjualan secara digital melalui media sosial ini. Jadi sebetulnya untuk berjualan digital marketing ini ada juga yang berbayar. Nanti mungkin penjelasannya ada di belakang. Seperti apa sih cara berjualan digital marketing yang berbayar dan tidak berbayar, dan bagaimana cara memanfaatkan digital marketing tersebut. Nah, setelah kita ketahui nih seperti apa pengertian dari digital marketing ini, kemudian pertanyaannya adalah dari digital marketing ini, siapakah pasar kita? Dengan pasar offline atau kita sebelum mengenal digital marketing, pasar kita sudah pasti adalah yang pertama ada 3 ring. Ring yang pertama adalah saudara kita atau teman-teman kita. Kenapa saya sebut ini ring pertama? Karena sudah jelas yang namanya toko offline kita pasti memperkenalkan produk kita ke beberapa teman atau saudara. Nah ini mungkin sebagai ring pertama kita. Kemudian yang kedua adalah ring dari temannya lagi. Nah ini teman dari teman ini adalah teman kita memperkenalkan produk kita ke temannya. Nah sampailah ke yang ketiga adalah orang yang tidak kita kenal. Jadi kita misalkan punya tempat store yang offline, yang kita simpan, yang kita taruh di pinggir jalan, ada orang yang lewat, yang lihat toko kita kemudian si konsumen tersebut mampir, nah itulah pasar ring ketiga dari pasar offline. Sehingga dengan digital marketing ini, kelebihannya adalah pasar kita bukan hanya di Indonesia atau di lingkungan kita aja. Pasar kita adalah seperti yang saya tampilkan ini, seluruh dari dunia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya yakin dari seluruh penjuru negara ini atau dunia ini sudah jelas semuanya menggunakan yang namanya media sosial atau teknologi media ya. Karena informasi media ini saya yakin semuanya menggunakan, sehingga informasi yang akan kita bagikan atau produk kita yang kita jual, iklan kita yang kita pasarkan otomatis akan terbaca oleh seluruh orang yang ada di media sosial ini. Kenapa seperti itu? Ya memang sudah jelas seperti Instagram, Facebook sudah jelas penggunanya bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya teman kita saja. Semua orang, bahkan yang sekarang saya nggak kenal di sini semua juga pasti menggunakan media tersebut. Sehingga digital marketing ini punya prospek bagus ke depannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya merasakan sendiri. Dari saya berjualan pertama tahun 2016 secara offline, peningkatan cara berjualannya sangat lama. Kenapa saya bilang lama? Karena pasar saya hanya 3 ring tadi. 1 dari teman, keluarga, kemudian dari orang yang lewat saja. Tapi dengan adanya digital marketing ini,
saya coba di tahun 2018 sampai tahun 2020 ini ya, saya sudah hampir dua tahun mungkin melakukan digital marketing. Proses grow up atau pendapatan dari usaha yang saya bangun sangat cepat. Beda dengan dari 2 tahun sebelumnya dari 2016 sampai 2018. Sangat jauh, kenapa bilang sangat jauh? Memang karena pasar saya bukan hanya di 1 dan 2, 3 ring saja, tapi pasar saya sudah banyak. Gitu. Kemudian saya di sini ada pertanyaan juga, mengapa sih harus digital marketing? Nah, saya punya satu slide video yang akan menjelaskan perbedaan kenapa digital marketing ini sangat diyakini lebih baik dibandingkan dengan selain digital marketing ya, atau offline store-nya ya. Jadi yang tanpa menggunakan media sebagai media pemasaran atau iklannya. On a bright and sunny morning, Johnny and Joey decided to start a business. They both had some great ideas and went on to implement them. Johnny decided to start a brick and mortar store to sell his products. He rented out a nice building in a prime location. He hired a couple of salespeople, printed brochures and flyers. He advertised in the local newspapers, and within a few weeks, Johnny started seeing sales and a lot of local customers. Johnny was excited, but he had very high overheads and very low profit margins. But he decided to wait a couple of years to see some growth. Joey, on the other hand, decided to start an online store to sell his products. Joey got a nice-looking website with a catchy name. He hired a good digital marketing company and outsourced all his online marketing to them. They came up with a strategy to create an online presence. They worked on creating unique, good quality content, implement SEO strategies, and also signed up for pay-per-click advertising. Within a few weeks, Joey started seeing sales and a lot of customers from all over the country. Joey was happy since he had very low overheads and very high profit margins. In a few years, Joey diversified and created more online stores for different products. A couple of years later, Johnny and Joey meet again. Joey tells Johnny about his marketing strategy, and Johnny realizes his mistakes. Traditional marketing can only get you so far. Think local, but act global. Digital and content marketing strategies help reduce your marketing overheads by 39%, thereby increasing your profit margins. Welcome. Oke, barusan video menjelaskan bahwa memang dari profit margin saja bisa kita lihat bahwa dengan cara berdigital marketing bisa mengalahkan cara penjualan yang masih menggunakan media offline. Oke, di sini ada beberapa kelebihan dari digital marketing seperti slide video tersebut saya rangkum menjadi 5 kelebihan. Yang pertama adalah kecepatan. Kenapa bisa cepat? Karena dengan digital marketing tersebut ini udah otomatis real time informasi yang bisa kita buat ini cepat, bahkan hitungan per detik bisa sampai ke orang. Contoh saja kita bikin satu iklan di beranda Instagram atau Facebook kita, otomatis di seluruh beranda teman kita udah pasti informasi tersebut dibaca. Mau tidak mau, sengaja tidak sengaja, informasi yang kita buat, informasi yang kita bikin ini akan terbaca oleh seseorang. Sehingga digital marketing sangat cepat. Ini merupakan kelebihan dari digital marketing. Kemudian selain cepat adalah kemudahan. Kenapa bisa disebut sangat mudah? Dengan digital marketing, pertama kita tidak perlu melakukan lagi pembuatan media cetak ataupun player, kemudian iklan secara banner, spanduk, ya sudah tidak perlu. Kenapa? Sehingga ini dibilang mudah. Dengan digital marketing kita hanya membuat cukup satu informasi iklan yang akan kita bagikan ke media sosial kita atau status WhatsApp kita itu termasuk digital marketing juga. Sehingga digital marketing ini sangat mudah untuk dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah jangkauan. Tadi sudah saya jelaskan di awal, jangkauan kita bukan hanya di 3 ring saja. Jangkauan kita sangat banyak, bahkan sangat luas karena bisa dari Sabang sampai Merauke bisa membaca informasi atau iklan yang kita pasarkan. Sehingga informasi produk kita tidak mungkin dan tidak lain akan
terkenal ataupun dikenal oleh orang. Ya. Kemudian yang keempat adalah murah dan efektif. Ya, sudah jelas murah dan efektif karena yang saya jelaskan bahwa digital marketing ini ada dua cara menjalankannya. Ada yang berbayar dan juga ada yang tidak. Dan yang tidak berbayar ini pun sangat efektif. Kenapa efektif? Karena informasi ini sudah pasti jelas akan sampai kepada pasar kita di media digital gitu. Yang terakhir adalah yang kelima, membangun. Dengan digital marketing ini kita akan membangun sebuah bisnis yang sangat cepat. Kenapa? Karena digital marketing ini tidak perlu atau dipahami dengan secara teori yang banyak. Jadi kita bukan seorang ekonom ataupun seorang tenaga pemasar yang baik. Dengan cara digital marketing kita akan learning. Jadi kita akan terus belajar melihat situasi pasar seperti itu. Nah, inilah yang menjadi digital marketing menjadi prospek untuk profit ke depan kita, sehingga sangat pasti yang harus kita bangun adalah digital marketing ini. Gitu. Nah, ini ada beberapa jenis dari digital marketing. Sudah jelas ya, apabila kita ingin membuat sebuah digital marketing dari website, ini memungkinkan kita sangat meningkat. Iklan yang media di mungkin kita masukkan ke website kita, affiliate namanya ya, sehingga ada link nanti kita bisa memberikan informasi atau berjualan langsung secara tidak langsung seperti itu. Kemudian ada search engine marketing. Ini bisa disebut juga CEO ya. Jadi nanti ada kita semua informasi yang kita bikin itu sangat mudah sekali dicari. Kemudian yang ketiga ada social media marketing. Jadi udah jelas ini adalah platform yang kita gunakan sehari-hari seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, ini bisa menjadi media market kita. Ada online advertising, kemudian ada email marketing, dan juga ada video marketing. Ini ketiga ini memang sering juga digunakan oleh pembisnis digital marketing. Jadi kita mengaktifkan email marketing ini melakukan broadcast atau informasi iklan terhadap konsumen atau pasar kita, sehingga apapun produk kita yang baru ataupun produk yang akan kita pasarkan kita bagikan melalui email marketing. Kemudian ada video marketing. Di sini video marketing ini sebetulnya saya dulu bikin video marketing ini rumitnya itu bikin dari sebuah aplikasi yang sangat berat-berat. Tapi semakin perkembangan zaman, kemudian ada dari Microsoft Office yaitu PowerPoint, ini bisa ternyata membuat sebuah produk video. Nanti mungkin di akhir jika ada teman-teman yang mau melihat seperti apa PowerPoint menciptakan sebuah video marketing, saya akan perlihatkan karena video yang dihasilkan oleh PowerPoint ini sangat bagus, bisa mengalahkan seperti Adobe Premiere ataupun video dari Adobe After Effects gitu. Nah, selanjutnya mungkin nanti teman-teman akan bertanya juga, seperti apa sih cara memulainya untuk digital marketing ini? Ya, ada 4 tahap cara melakukan bagaimana digital marketing ini bisa kita jalankan. Yang pertama adalah siapkan alat yang akan kita gunakan. Jadi apa alatnya? Ya, yang jelas adalah media yang selalu kita pakai, yaitu bisa lewat gadget, bisa lewat laptop. Alat-alat tersebut memang diperlukan di digital marketing karena informasi yang akan kita bagikan atau yang akan kita share ya pasti melalui media tersebut. Kemudian yang kedua adalah siapkan konten. Ribuan konten di YouTube maupun di Google kita bisa lihat contoh-contohnya ya. Tidak salah sebetulnya kita meniru atau melihat tapi tidak mengcopy juga. Bagaimana cara orang-orang membuat konten yang menarik sehingga kita bisa tertarik pada sebuah produk tersebut. Pasti banyak contoh yang teman-teman sudah lihat, teman-teman sudah dilihat di berandanya masing-masing dengan konten tersebut, apakah teman-teman bisa tertarik dengan produk tersebut atau tidak. Namun menjadi contoh buat teman-teman untuk mengambil konten tersebut atau tidak, menjadi contoh atau tidaknya, begitu. Kemudian yang ketiga, jangan malu, jangan ragu untuk mengunggah.
Karena ketika kita punya konten yang merasa menurut kita kurang bagus dan kurang baik, ataupun bahkan konten kita sangat sempurna dan sangat baik, jika tidak memulai untuk mengunggahnya, otomatis informasi atau konten Anda atau konten teman-teman ini tidak akan jalan atau tidak jualnya. Kenapa? Ya jelas informasinya hanya kita aja yang tahu. Jadi ragu untuk diunggah ya, karena harus memulai mengunggahnya informasi atau produk yang akan kita jual ini. Nanti juga ke depannya untuk masalah bahwa konten ini bagus atau tidak, nanti juga akan menjadi pelajaran semakin seiringnya teman-teman mengunggah, semakin terlihat juga kekurangan dari konten yang kita unggah ini bagus atau tidaknya. Dan yang terakhir adalah ini, jangan lupa agar informasi ataupun ilmu kita berkembang dari mulai menyiapkan konten yang baik dan bagaimana dan waktunya kapan mengunggah itu yang baik, bergabung dengan forum-forum marketplace gitu. Ataupun bisa kita juga bisa membuat toko-toko online seperti di Tokopedia ya, di startup-startup yang sudah tersedia. Nah, ini juga menjadikan profit bagi digital marketing. Saya yakin jika semua 4 langkah ini dijalankan, pasti bisnis digital marketing kita akan jalan. Pasti akan jalan. Karena cuman hanya 4 ini saja, modalnya tanpa harus juga keluar uang banyak, produk yang akan kita jual ini akan diketahui oleh banyak orang. Yang pertama itu. Dan jangan pesimis, harus optimis bahwa produk yang akan kita jual ini akan disenangi oleh orang. Terus saja mengunggah, jangan bosan, karena informasi yang terus terulang dibaca oleh orang sehingga diketahui oleh banyak orang, ini jelas tentu akan diminati oleh banyak orang juga. Oke. Kemudian strategi marketing ini seperti apa sih? Ya, yang pertama adalah ini SEO menyiapkan jadi kita bisa pula informasi SEO udah pasti teman-teman ada yang dari mahasiswa juga ya, dari manajemen informatika mungkin sudah tahu SEO itu seperti apa. Konten yang bagus atau website yang bagus, kemudian kita daftarkan kalau kita cara-cara SEO biar website kita ini ratingnya ada di atas. Ketika orang mencari sebuah produk, website kita lah yang ada di nomor 1. Nah, nanti mungkin pelajaran SEO ini bisa lebih lanjut nanti kita di lain waktu ya. Kemudian yang kedua adalah konten marketing. Ya, tadi konten marketing ini sangat menjadi hal utama yang jadikan bisnis digital ini sangat menarik untuk dibaca oleh orang. Jadi informasi yang kita bikin, konten marketing ini menjadi titik tombak bahwa informasi yang kita buat ini sangat baik dan bagus. Kemudian yang ketiga, ini optimatisasi pemasaran. Maksudnya adalah, jadi kita nanti juga seiringnya waktu kita akan tahu kapan sih waktu yang tepat kita membagikan konten marketing ini. Di jam berapakah pasar kita yang akan membaca ini? Itu maksudnya optimisasi dari pemasaran ini. Kemudian yang keempat adalah pay per click. Jadi nanti seiring berjalannya waktu website kita semakin meningkat. Nah, nanti juga akan bisa kita membuat sebuah pay per click juga ya. Kemudian yang kelima native advertising, dan yang keenam adalah affiliate marketing. Nah, yang sering saya jalankan sebetulnya di posisi nomor 6 di affiliate marketing. Kenapa di posisi nomor 6? Karena dengan posisi affiliate marketing ini sebetulnya sih kita tidak perlu membuat sebuah produk atau membuat sebuah website yang sangat bagus. Kenapa? Karena sekarang sudah sangat banyak website yang menyediakan affiliate marketing yang sangat berguna bagi digital marketing. Jadi kita hanya perlu men-share sebuah link, hanya link saja yang kemudian nanti orang akan masuk ke link tersebut, kemudian membeli produknya, kita akan kebagian keuntungan. Nah, ini sangat mudah sekali untuk mungkin bagi para mahasiswa juga affiliate marketing ini. Jadi sekarang banyak mahasiswa atau orang-orang yang mulai terjun ke affiliate marketing
memang di sini affiliate marketing ini bisa menambah jaringan juga. Jadi kalaupun kita membuat satu website, kemudian ingin menambah sebuah jaringan agar orang juga membantu penjualan kita, nah itu juga bisa kita manfaatkan. Jadi link dari web kita, kemudian link dari produk kita bisa bagi ke teman, kemudian nanti di-share orang banyak, sehingga orang sering banyak berkunjung ke website kita, kemudian membeli produk kita, nah kita nanti bisa share profit dengan mereka. Nah ini mungkin karena memang di bisnis digital ini kita juga perlu jaringan, karena semakin banyak orang yang memperjualbelikan produk kita atau memasarkan produk yang kita jual, juga semakin banyak profit margin yang akan kita dapat. Nah ini dari strategi digital marketing. Dan yang terakhir adalah dari sosial media marketing. Sudah jelas, sosial media yang kita gunakan ini merupakan strategi. Ya, jadi nanti teman-teman juga sudah tahu ya ada yang namanya Facebook Ads. Nah, nanti di sini juga kita bisa beriklan di sini. Memang dari Facebook Ads ini nanti ada sebetulnya berbayar. Nanti ada jumlah dari berapa pasar yang akan kita pasarkan, kemudian berapa hari, kemudian berapa lama juga jangka waktunya. Nah, nanti ini akan menjadi informasi yang akan kita bagi secara berbayar. Tapi manfaatkan dulu sosial media marketing yang menurut saya tidak harus dibayar dulu. Jadi manfaatkan pasar yang ada di media sosial kita, share saja semua konten yang sudah kita buat. Saya yakin apapun yang kita lakukan sudah jelas pasti dibaca sama orang, dan pasti ada goals atau ada orang yang membeli produk yang kita sharekan gitu. Udah pasti itu akan kita capai grupnya. Oke. Nah, kemudian ini yang pertama adalah untuk memulai dari bisnis tersebut ya, dari bisnis minyak itu, yang pertama kita perlu analistik. Ya, siapa pasar kita? Nah, setelah kita tahu pasar kita, apakah teman-teman yang ada di media sosial ini akan menarik atau memperhatikan apa yang sudah kita bagi. Jadi jangan sampai mungkin teman-teman nanti di sini di media sosialnya teman-temannya mahasiswa, tapi kita jualannya produk ibu-ibu atau produk yang lain. Jadi sehingga pasarnya kurang tepat, maksudnya begitu. Jadi perlu analistik, maksudnya perlu karena kita harus tahu pasar yang akan kita jual ini atau produk yang akan kita jual ini tepat sasaran. Yang kedua adalah learning, ini sudah jelas agar konten yang kita share, kemudian produk yang kita bagi ini selalu menarik bagi orang sehingga orang tersebut bisa membeli produk yang kita jual. Nah, ini perlu learning, kenapa? Karena nanti juga konten yang kita bagi, kemudian informasi yang kita bagikan ke media sosial, seperti apa, menarik atau tidak, ini akan menjadi pembelajaran bagi kita sendiri. Konten yang kita buat ini belum maksimal atau belum sempurna. Nah, itu sebetulnya seiring berjalannya waktu itu akan terus diperbaiki sama kita sendiri. Nanti juga kita akan tahu di mana yang kita buat, kenapa sih apa yang kita pasarkan atau apa yang kita share di media sosial kita belum sampai ada orang yang tertarik. Nanti juga akan ada waktu di mana kita akan tahu di mana kelemahan dari konten apa yang akan kita share. Yang jelas adalah jangan ragu untuk mengunggah konten tersebut. Yang jelas itu. Kemudian yang ketiga adalah sudah jelas apabila kita yakin menganalitik dengan baik pasar kita seperti apa, kemudian terus merubah kekurangan kita dalam mengupload atau meng-share konten kita. Yang terakhir yaitu ya udah pasti tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Saya yakin dari mulai pertama goals atau orang yang beli produk kita yang pertama itu akan terus-menerus membeli produk kita. Maksudnya berarti ketika ada orang yang sudah tertarik atas media apa yang kita share baik itu di media sosial maupun di email marketing dan sebagainya, ketika ada orang yang tertarik berarti sebetulnya itu adalah awal orang-orang yang lain akan tertarik, akan mengikuti maksud saya. Jadi jangan ragu untuk membuat postingan atau men-share apa yang sudah kita buat konten tersebut.
Nah, pertanyaannya adalah saya saja memulai di tahun 2018. Pasti teman-teman banyak yang nanya, sebetulnya Rian ini apa aja sih yang sudah dihasilkan dari digital marketingnya? Ya, kadang-kadang orang melihat bahwa titik sukses ini adalah memang selalu menuju ke finansialnya. Pasti seperti itu. Ya memang yang saya rasakan dari tahun 2018 mungkin karena digital marketing saya dibikin tahun 2018, saya sudah berjalan selama 2 tahun. Banyak sekali finansial, bukan finansial ya, mungkin kebutuhan yang saya butuhkan bisa tercukupi. Mungkin itu saja sudah cukup. Jadi patokan orang untuk sukses kan beda-beda ya, dari jumlah finansialnya atau jumlah dari pendapatannya atau profitnya. Yang jelas dari digital marketing yang sudah saya jalankan, apapun mungkin ya kebutuhan biasa yang saya butuhkan sih sudah terpenuhi. Itu sih yang udah saya rasakan dengan berjualan digital marketing. Yang kedua, tidak lelah. Saya tidak merasa lelah berjualan digital marketing karena kita tidak perlu harus melayani orang secara fisik. Gitu ya. Bayangkan kalau kita punya offline store, misalkan kita punya distro baju, kemudian ada orang yang datang mau lihat-lihat barang. Nah, kemudian orang-orang tersebut 50% beli, 50% lainnya tidak. Kenapa bisa bilang begitu? Karena ketika orang sudah masuk mungkin pertama tertarik dari offline store yang kita buat, bagus, kemudian tempatnya bersih. Ketika masuk ke ruangan ternyata bajunya tidak sesuai atau ukurannya tidak ada atau warnanya kurang bagus dan sebagainya. Otomatis orang yang masuk ke dalam offline store kita ini 50-50 antara dia beli produk kita atau tidak. Nah, kita sudah pasti sebagai yang pemilik toko atau penjaga toko di toko tersebut melayani dengan baik. Ibu perlu apa, seperti itu ya, mau beli baju apa, silakan Ibu, ini produk baru kita dan sebagainya. Kita banyak berbicara, mengenalkan produk kita, kemudian kita ramah tamah, senyum. Mungkin sebagai servisnya juga kita nganter dia kemana-kemana gitu ya, mau ke pojok kanan, ke pojok kiri kita antar. Karena takutnya ada pertanyaan dari konsumen tentang size atau color dan sebagainya, kita bisa kasih informasi juga. Nah, dari offline store ini sudah jelas kita perlu tenaga atau perlu fisik yang keluar sehingga capek lah menurut saya ya, ada lelahnya karena ada aktivitas fisik yang kita keluar. Nah, bedanya dengan digital marketing, maupun orang yang sudah masuk ke link kita yang kita buat atau website yang kita buat ataupun link affiliate yang kita buat atau email marketing yang kita buat, baik media sosial pun yang kita buat. Ketika orang tidak jadi sama produk yang kita jual, pertanyaannya adalah dari mana kita capeknya. Yang pertama kan kita nggak nganter-nganter dia untuk tanya-tanya, cuman dia di chat aja kan ya, cuman ngetik doang kok. Beda dengan cara kita ngantar ke pojok kanan dan kiri dan chat. Mungkin chat udah biasa, kita tangan biasa, ngejawab dengan ramah. Kemudian jika ada pertanyaan size dan sebagainya kita jawab. Kalau nggak jadi pun sebetulnya nggak jadi merugi atau sampai kita keluar fisik yang banyak. Jadi capek, kesal atau dan sebagainya. Enggak sih ya. Kalau untuk bisnis marketing, ketika dia nggak jadi juga nggak jadi masalah. Atau bahkan bisa jadi pasar kita yang kedua, karena biasanya orang yang berbisnis digital marketing ini tidak satu produk, biasanya tidak satu produk. Saya yakin, termasuk saya pribadi, saya tidak menjual satu produk saja di digital marketing tersebut, karena sangat disayangkan dengan pasar yang sudah tersedia, pasarnya sangat luas, kita hanya menjual satu produk saja, itu mungkin sangat disayangkan. Cuman kalau teman-teman yang sudah mau mulai atau sudah punya usaha, tidak salahnya juga satu produk kita coba dulu. Nanti juga ke depannya ketika sudah ada yang closing, sudah terlihat profit marginnya seperti apa, itu kita akan merasakan sendiri, ternyata berjualan digital marketing sangat mudah. Profitnya pun tinggi dan tidak butuh waktu dan tenaga yang sangat berat, begitu. Nah, mungkin ini pertanyaan buat teman-teman semua yang hadir di sini. Kapankah kita akan memulai bisnis digital marketing ini? Apakah tahun ini di akhir tahun Desember ya, sekarang akhir tahun 2020 akan kita segera memulainya? Atau mungkin tahun depan, tahun 2021, baru kita akan memulai untuk
berjualan menggunakan digital marketing, atau tahun depannya lagi, atau tahun depannya lagi, atau tahun depannya lagi. Nah, mungkin ini motivasi buat teman-teman juga semua. Yang perlu adalah satu langkah kita akan menentukan sejauh mana kita akan sukses. Gitu. Jadi jangan menunggu kesempatan ini, kita nggak tahu nanti ke depannya yang namanya teknologi ini kan terus berkembang. Selama teknologi ini masih free, maksud saya masih bisa digunakan secara bebas ya. Kita masih bisa berekspresi bebas di media sosial tapi menggunakan etika yang baik. Manfaatkan hal tersebut, jangan ragu untuk memulai. Karena langkah awal ini akan menjadikan masa depan kita di digital marketing. Intinya adalah selama teknologi atau selama media sosial, selama teknologi ini masih bisa kita manfaatkan untuk berjualan, dimanfaatkan dengan baik. Itu karena hanya dengan satu langkah kita akan menuju ke langkah-langkah berikutnya. Ya, karena yang jelas adalah waktu itu terus berjalan. Kalau kita tidak memulainya hari ini, mungkin orang-orang sudah lebih start dari kita juga, kita ketinggalan banget gitu ya. Makanya karena hari ini mungkin sudah ada pencerahan, mungkin ya ada masukan juga atau ada sharing dari saya, karena digital marketing ini sangat baik untuk berjualan, silakan untuk dimulai gitu. Mungkin Mas Ari cukup dari saya sharing hari ini. Bisa mungkin ada yang mahasiswa yang lain atau siapapun yang akan bertanya tentang digital marketing ini, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Rian atas pemaparan materinya. Oke, menarik ya untuk materinya. Jadi mungkin untuk teman-teman gitu ya, yang masih belum kepikiran untuk membuka usaha atau yang udah punya usaha, nanti bisa sharing sama Mas Rian ini gimana caranya memanfaatkan media digital gitu ya, biar usahanya, biar jangkauannya lebih luas lagi seperti itu gitu ya. Oke, kita ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Mungkin sini teman-teman boleh ada yang mau bertanya. Silakan isi kolom chatnya. Kita tunggu. Untuk teman-teman, mungkin nanti ada yang mau bertanya, boleh kita aktifkan dulu ya untuk kolom chatnya. Bisa bertanya di kolom chatnya ya. Kita tunggu kurang lebih 1 menit ya. Boleh? Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman. Oh, udah ada nih. Udah ada dari Muhammad Muhammad dengan NIM 1720798. Maaf Pak, melebar sedikit gitu ya. Nah, saya mau nanya, kalau ingin memasarkan produk kita, enaknya kalau kita memiliki partner. Nah, itu poin penting saat mencari partner. Yang seperti apa Kak poin penting supaya bisa saling menguntungkan? Nah, mungkin perlu saya rangkum sedikit gitu ya. Jadi gimana caranya supaya mencari partner nanti untuk kerjasamanya biar saling menguntungkan seperti itu. Boleh? Oke, boleh langsung dijawab nih Pak Ari? Ya, boleh, silakan. Boleh ya. Baik. Ya. Ini untuk Muhammad baik, untuk pertanyaannya saya jawab langsung. Memang di bisnis digital ini, apakah kita perlu jaringan atau partner? Sangat perlu. Karena kenapa? Dengan partner atau dengan jaringan ini kita bisa memperluas atau memperbanyak informasi yang akan kita jual. Nah, pertanyaannya mungkin seperti apa sih ya orang yang baik, atau seperti apa partner yang bagus untuk join, untuk saling menguntungkan? Yang pertama adalah punya visi atau misi yang sama. Yang jelas itu. Kalau pengen sama-sama untung dan sama-sama ingin punya profit yang baik dan margin yang bagus, sudah jelas dari awal sebelum kita mempunyai partner menjalankan bisnis tersebut, sama partner kita harus punya satu goals atau satu visi yang sama. Kalau beda visi, nanti akhirnya akan beda jalan. Mungkin nanti menurut versi dia sudah untung, tapi menurut versi kitanya belum untung. Nah itu, kalau kitanya nggak sama satu visinya mungkin atau satu misi,
nanti goal yang akan kita buat juga tidak akan sampai tercapai karena ya itu beda jalan, beda tujuan juga. Tadinya kita pengen untung dengan cara A, tapi dia untungnya pengen dengan cara B. Nah, nanti di akhir poin atau keinginannya juga tidak akan sesuai, tidak akan sama. Nah, makanya untuk mencari partner ini agar saling menguntungkan ya itu ya satu visi aja, satu tujuan aja, satu goals maksud saya. Misalkan pengen untung nih kita dalam waktu 1 bulan kita harus punya profit misalkan berapa, kalau di angka rupiah berapa rupiah, atau kalau di angka pasar kita harus punya pasar berapa di sebulan ini agar kita saling menguntungkan. Nah, itu harus punya sama-sama keyakinan yang sama, keinginan yang sama, dan goal juga yang sama. Itu sih mungkin Mas Ari jawabannya. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Muhammad Rifaldi gitu ya, dari BSI Ciledug. Ya, mungkin sudah mewakili ya untuk jawabannya ya. Jadi intinya adalah satu visi gitu ya, satu goal. Betul. Jadi dibicarakan terlebih dahulu gimana caranya biar satu visi gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh diisi ruang chatnya, teman-teman. Baru satu nih dari Muhammad Rifaldi. Untuk yang teman-teman selanjutnya, mungkin sambil nunggu teman-temannya juga mengisikan untuk pertanyaannya, saya pengen tanya juga gitu ya untuk Mas Rifaldi. Tadi ada pembahasan tentang bentuk pemasaran ya, ada yang pemasaran digital itu ada yang SEO atau PPC tadi ya. Betul. Ada PPC, itu mana yang lebih baik ya sebaiknya untuk para pemula ini gitu ya. Oke, baik. Untuk digital marketing sih ya Pak ya, Mas Ari nih. Jadi yang awal dulu saya awalnya bisa, jadi orang-orang tuh memang beda momentum mungkin ya, cara ingin berbisnis digital marketing. Kadang-kadang setiap orang juga punya masalah beda-beda. Maksudnya ada di yang kepentok sama modal ya. Saya mau mulai nih bisnis digital tapi saya nggak punya modal buat beli produknya. Pertama itu. Yang kedua, bingung cara membuat sebuah konten. Kadang-kadang di digital marketing konten ini kan karena menjadi sebuah kebutuhan, kita juga jadi kepentok sama skill kita mungkin cara membuat konten yang menarik bagi orang seperti apa. Nah, saya dulu pertama untuk memulai digital marketing ini menggunakan affiliate marketing. Jadi ada beberapa web yang menyediakan link affiliate yang bisa kita share. Jadi profitnya itu bisa berbagi. Nah, itu mungkin bisa disebut sebagai partner juga ya Mas Ari. Jadi saya belum punya produknya, kemudian saya belum punya kontennya, dan juga saya tidak punya ide apa yang harus saya share bagi orang. Nah, dari affiliate itu bisa jadi momentum saya bisa di bisnis digital karena hanya dengan men-share link saja saya bisa dapat profit begitu. Apalagi kita membuat produknya sendiri. Gitu sih Mas Ari. Jadi saya memulai bisnis digital marketing dari affiliate dulu. Dari beberapa affiliate, dari beberapa link yang saya bagi share. Profitnya tuh sangat, kenapa disebut sangat menguntungkan? Karena tidak sepeser pun saya keluar modal. Pertama itu. Yang kedua, saya tidak perlu bikin konten yang menarik karena sudah dibuatkan oleh pemilik dari link affiliate tersebut. Jadi fungsinya kita hanya menyiapkan media sosial kita sebagai media untuk membagikan link tersebut. Nah, ini juga bisa dimulai oleh teman-teman untuk, karena mungkin ada problem dari modal atau dari kreativitas membuat konten, ini bisa dijadi contoh. Nah, tapi jangan sampai mungkin karena link affiliate ini bagus kita di situ aja gitu ya. Nah, ini yang tidak bisa memanfaatkan pasar maksudnya. Jadi ketika kita sudah tahu pasar kita ternyata sukanya di sini, kenapa kita nggak bikin sendiri? Mas Adi, saya bisa lihatkan contoh boleh nggak? Ada, jadi boleh. Dulu itu saya bikin video ya. Jadi saya bikin sebuah video marketing menggunakan Adobe Premiere dan After Effects. Ini perlu spesifikasi komputer yang sangat bagus kan ya Mas Ari. Sehingga membuat sebuah konten itu sudah lama, dan untuk membuat video marketing ini udah lama, dan budgetnya juga sangat tinggi untuk membuat. Jadi saya dulu karena saya mahasiswa juga, saya pinjam laptop temen atau PC temen untuk melakukan rendering Mas Ari ya, sehingga butuh waktu juga. Nah, saya kemudian punya partner juga, kemudian gimana cara membuat sebuah video menggunakan PowerPoint Mas Ari. Nah, ini yang jadi poin penting.
Jadi video PowerPoint ini cuman melalui PowerPoint, tapi kita bisa membuat sebuah video yang sangat menarik. Boleh saya kasih contoh ya, Mas Ari ya? Ya, Saya boleh, punya boleh, videonya boleh. nih. Boleh. Nanti mungkin bisa Sekalian jadi sharing juga mungkin nanti boleh. teman-teman di sini, saya juga yakin udah ada yang mulai usaha kecil-kecilan nih, cuman masih gimana caranya mendigitalisasi usahanya teman-teman di sini Betul. gitu. Oke, sebentar. Oke, sambil teman-temannya juga yang ada bertanya, boleh dipersiapkan pertanyaannya ya, nanti bisa diisi di kolom chatnya sambil menunggu videonya. Oke, saya izin lagi share ini ya, Mas Ari ya. Boleh, Nah, boleh. ini contoh dari apa namanya? Ini kan PowerPoint ya, Mas Ari. Tapi ini bisa menjadi sebuah video. Syaratnya adalah kita punya Office minimal 2013 ke atas. Karena untuk Office 2013 ke atas, kita sudah bisa membuat sebuah PowerPoint menjadi sebuah video. Di sini ada link export. Kita bisa bikin sebuah video. Ini bisa Full HD, bisa bahkan 4K. Ya, kemudian nanti durasinya juga bisa kita nolkan sesuai dari video yang kita buat. Dan ini create video. Ini akan menjadi sebuah MP4. Jadi bisa menjadi sebuah video marketing. Gitu. Kemudian kita lihat contohnya ya, Mas Ari, ini PowerPoint. Kita lihat, ini saya jalankan ya, Mas Ari. Suaranya terdengar gak, Mas Ari? Iya, terdengar. Mungkin itu Mas Ari contoh kecilnya ya. Jadi sebetulnya sekarang untuk bikin konten atau video marketing kita udah nggak perlu lagi yang namanya After Effects atau Adobe Premiere supaya lebih bagus. Karena ternyata PowerPoint juga sudah punya kemampuan yang sama. Itu sih Mas Ari. Oke, terima kasih untuk Mas Rian untuk jawabannya. Nah, di sini tadi saya lihat ada yang raise hand. Boleh, yang raise hand tadi boleh raise hand. Kita ambil pertanyaan dari via live aja. Coba. Tadi Jennifer ya. Coba Jennifer. Halo Jennifer. Hadir. Boleh Bu Ella dibantu untuk Jennifer. Tadi sepertinya dia raise hand. Mungkin beliau mau tanya langsung ke narasumbernya. Halo Jennifer. Hadir. Coba. Ini. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, terdengar. Silahkan Jennifer, pertanyaannya apa? Jadi aku kan mau bertanya tentang buyer persona ya, atau kayak bayangan kita tuh terhadap calon konsumen kita, calon konsumen dari produk kita. Jadi yang ingin saya tanyakan ada dua. Yang pertama itu bagaimana kira-kira tuh apa aja sih detail yang kita perlukan dalam menentukan si buyer persona itu atau calon buyer. Terus yang kedua, pertanyaan saya, gimana caranya biar tepat sasaran? Tepat sasaran ya. Oke. Ya, untuk Mas Rian tadi ini dari mahasiswa Ciledug ya, Jennifer ya? Saya dari UBSI BSD. Oh, BSD. Oke. Jadi Jennifer menanyakan bagaimana menentukan detail gitu, menentukan tadi buyer persona atau calon buyer gitu ya. Untuk yang kedua biar tepat sasaran ya tadi ya. Iya, oke, mungkin bisa langsung dijawab sama Mas. Oke, baik. Terima kasih nih, pertanyaannya sangat menarik dan bagus menurut saya. Memang
pertama dari digital marketing ini yang harus kita tadi kan ada analistik dari siapa sih pasar kita sebetulnya nih. Jadi yang pertama adalah sebelum kita menjual atau men-share sebuah produk, kalau kita mau menggunakan media sosial, maksud saya menggunakan media sosial yang free, yang kita gunakan ini sebagai pasaran kita produk, ya untuk men-share produk kita. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman kita ini sebetulnya kebanyakan siapa, usianya berapa tahun, kemudian mungkin nggak dengan produk yang kita jual mereka bisa merespon atas apa kita jual. Itu yang pertama. Karena untuk di digital marketing, cara beriklan di media sosial ini ada dua, ya Mbak Jennifer. Jadi yang gratis ini mungkin kita kan memanfaatkan dari sosial. Itu pasar kita dulu yang pertama. Saya yakin Bu Jennifer ya pasti banyak temannya. Nanti bisa dilihat nih kondisi teman-temannya sebetulnya seusia kah, atau di atas kah, atau di bawah kah. Terus kemudian dengan apa yang mau Bu Jennifer jual, produk yang mau kita share ini kira-kira tepat nggak sih sama teman-teman saya di media sosial, yang pertama itu. Nah, kalau misalkan Bu Jennifer sudah punya profit, ya kemudian setelah berjualan pribadinya dari media sosial free-nya bisa menghasilkan, nanti kita bisa di Facebook Ads kita coba. Jadi untuk berjualan yang berbayar ini enaknya nanti sama sistem diatur. Jadi kita mau jualan sebetulnya target kita tuh siapa? Perempuan atau laki-laki dari gendernya, kemudian dari usia rank berapa ke berapa, kemudian dari kota mana juga yang akan kita jual. Nah, itu mungkin kelebihan dari yang berbayar, sebetulnya ada yang sudah mengatur dari sistem sendiri. Kalau memang yang free sangat bagus sekali ya, karena saya juga berjualan tidak menggunakan yang berbayar. Sampai sekarang saya hanya menggunakan yang free saja. Dengan free saja saya bisa menghasilkan gitu namanya digital marketing karena saya tahu pasar, siapa teman saya di media sosial, kemudian siapa pasar yang dari teman-teman dan keluarga saya yang share, itu juga menjadi analistik dari pasar saya sendiri sih, begitu. Mungkin ada kurang cukup jawabannya atau masih ada yang ditanyakan lagi Bu Jennifer? Kurang lebih sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih untuk Jennifer ya untuk pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk jawabannya untuk Mas Rian. Oke, yang selanjutnya ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada lagi nih dari Fadli Ferdian ya. Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan harga sesuai dengan kualitas pada produk kita gitu. Mungkin dia udah punya usaha nih. Untuk siapa nih? Fadli ya. Ya, boleh langsung dijawab Mas Rian. Oke, untuk yang punya produk yang mungkin dibilang home industry atau punya sendiri, nah ini kita kan sudah merasakan, maksudnya kita sudah tahu seperti apa kualitas barang atau produk yang akan kita jual ini. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa bandingkan, otomatis apapun produk yang kita jual ini ada pesaingnya atau ada brand lain. Nah, kira-kira dengan brand yang sudah mungkin bisa dibilang terkenal atau sudah dikenal orang, apakah kualitasnya sama atau beda? Jika sama kualitasnya, kenapa kita nggak kasih harga mungkin jangan terlalu sama? Karena kalau terlalu sama, yang perlu diketahui adalah brand kita belum diketahui orang. Yang pertama itu, jadi tapi jangan sampai kasih harga yang sangat jauh gitu. Kenapa? Jangan, intinya kita kan mau jualan ini mau untung, bukan mau rugi. Kalau mau rugi ya buat apa untuk jualan gitu ya. Ya udah kita bersedekah aja. Karena ini untuk jualan, kita kalau sudah tahu pasarnya kita, misalkan brand si A, kita punya baju dengan clothing merek A, tapi sudah ada brand yang sama dengan clothing B. Kira-kira produk sama clothing B ini kita sama atau beda sih dari kualitas aja? Oh sama, ya udah kenapa kita nggak berani ngasih harga yang sama juga, sebetulnya begitu. Kalau memang kualitasnya baik. Yang jelas berjualan di digital marketing ini kita tidak boleh berhenti untuk mengiklankan barang kita, dan kalau ada respon dari orang kita jangan sampai tidak meresponnya. Itu kalau orang sudah bertanya kemudian kita jawab dan kita kasih servis yang baik, harga
mungkin sudah tidak jadi masalah. Mungkin kita kembali lagi ke diri kita sendiri ketika kita berbelanja online di marketplace ataupun ini dimanapun, ketika harganya terlalu tinggi tapi servis dia bagus, ketika kita komplain dia jawab, ketika kita tanya dia responnya sangat cepat. Nah, ini akan menjadi nilai positif bagi setiap orang yang akan melakukan digital marketing. Jadi kita jangan hanya menjual produk yang kualitasnya bagus tapi servisnya juga tidak bagus gitu. Jadi untuk masalah biaya yang jelas sesuai atau tidak sesuainya kita yang tahu, karena produk yang akan kita jual ini sudah pasti dan jelas kita yang tahu sendiri sama atau tidaknya dengan brand yang akan kita jual atau pesaing kita. Kalau sama, kenapa kita tidak kasih harga yang sama? Kalau memang pengen supaya lebih dibeli sama orang, diturunin harganya, yang jangan sampai ada profit yang rugi juga di produk kita ini. Begitu mungkin ya, Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mas Rian. Ya, mungkin saya garis bawahi juga tadi ya. Untuk harga mungkin kadang-kadang kita ngelihat misalkan ada di platform gitu kan dengan harga ada baju gitu tipenya sama, cuman harganya Rp1.000. Kadang-kadang kita juga nggak mau beli ya, Mas Rian ya. Betul sekali. Yang penting intinya adalah pelayanan terlebih dahulu ya, pelayanan ditingkatkan. Luar biasa. Ya. Oke, selanjutnya udah mulai banyak yang bertanya nih. Tadi udah sekitar 4 orang. Sekarang nih mungkin nih tinggal 2 lagi ya. Saya buka 2 pertanyaan. Mungkin yang satu saya bacakan dari chatnya, yang satunya lagi nanti mungkin secara langsung. Ini yang terakhir nih dari Wahyu untuk chatnya ya. Nanti saya buka yang terakhir adalah langsung live gitu ya, langsung dibuka untuk audionya. Ini yang terakhir, maaf Kak, saya mau tanya bagaimana bayangan calon konsumen produk biar kita bayangan konsumen calon konsumen produk kita biar harga sesuai dan bagaimana biar bisa perkenalkan orang. Maaf Kak, saya mau nanya bagaimana Oke, untuk Wahyu Ibnu Nugroho, saya bukakan aja ya. Jadi biar langsung nih sama narasumbernya, biar lebih jelas nanti ya untuk pertanyaannya. Oke, Bu Ella mohon dibukakan untuk Ibnu Nugroho untuk audionya. Wahyu Ibnu Nugroho dengan NIM 17200-704. Halo Wahyu. Iya Pak. Oke, nah bisa langsung nanya nih sama narasumbernya langsung. Coba pertanyaannya apa, biar lebih jelas. Maaf, mau nanya bagaimana bayangan calon konsumen produk kita biar harganya sesuai dan bagaimana biar bisa perkenalkan orang. Maksudnya perkenalkan orang, maksudnya biar dikenal sama orang atau gimana? Ya, biar bisa diperkenalkan sama orang. Maksudnya biar jadi produk kita bisa diketahui orang gitu, maksudnya begitu? Atau orang lain? Biar mungkin nanti dari mulut ke mulut mungkin gitu ya produk gitu. Jadi ada marketing by ini ya, by person ya. Jadi ketika orang beli dia bisa kenalin produknya ke orang lain, mungkin begitu ya tujuannya. Ya. Oke. Baik. Nah, ini untuk harga yang pertama adalah sebetulnya barang yang produk kita jual ini apakah memang murni buatan kita sendiri atau memang kita jual dari beli dari distributor atau dari agen terus kita jual sendiri. Nah, untuk yang distributor ini kadang kita kan beli produk dari distributor atau dari agen. Kadang itu sudah ada ketentuan harga yang sudah ditentukan sama distributor tersebut atau agen tersebut. Misalkan kita ada produk A dari agen tersebut sudah memastikan A dan B-nya harganya seberapa. Kalau belum atau kita yang menentukan harganya, yang jelas kita harus tahu juga pasar kita ini kira-kira dengan harga sekian rupiah dibeli atau tidak. Pertama itu. Dan yang kedua adalah barang yang kita jual atau produk yang kita jual, kita harus tahu juga kualitasnya sampai sejauh mana. Jadi jangan sampai kita jual produk titipan dari orang atau dari distributor orang, kitanya sendiri belum pernah pakai produk tersebut. Nah ini kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Jadi seolah-olah kita kayak jual kucing dalam karung. Jadi kita nggak tahu di dalam produk ini sebetulnya sebaik apa. Jadi penentuan harga akan menjadi abu-abu. Kenapa dibilang abu-abu? Ya kita aja sendiri nggak tahu.
sejauh mana kualitas dari produk tersebut. Jadi untuk penentuan harga, kalau ini memang home industry, tadi kita harus lihat juga pesaing kita seperti apa, pesaingnya, brand yang sama atau produk yang samanya seperti apa harganya. Yang kedua, pasar kita siapa, apakah dengan harga sekian akan dibeli oleh pasar kita atau tidak. Yang ketiga, kalau ini dari distributor, kalau sudah ada ketentuan harga, mungkin alangkah lebih baiknya kita samakan dengan distributor tersebut agar tidak menjadi nimis di antara jaringan tersebut dari penjualan distributor tersebut. Atau kalau memang belum ditentukan, yang jelas kita tahu sendiri produknya seperti apa, kualitasnya seperti apa, sehingga apa yang akan kita jual ini akan sesuai harganya. Kemudian bagaimana sih cara orang bisa menjual kembali produk yang sudah kita jual? Contoh misalkan saya beli, contohnya ini deh ya, saya kan beli mikrofon ini tahu dari orang. Kenapa tahu dari orang? Karena orang tersebut yang merekomendasikan pelayanan biasanya kalau produk itu. Jadi setiap kita jualan kasih pelayanan yang sangat baik. Akan ada after sales, baik dari dia sendiri ataupun dari orang lain. Kalau pelayanan kita buruk atau kita kasih produk yang kurang baik, otomatis ini yang akan menjadi penghambat dari bisnis digital marketing kita. Karena kan sekarang kita sudah kenal sama netizen ya. Kalau kita bikin postingan kemudian dari konten yang kita bikin, kemudian pelayanan kita baik, udah pasti rating bintangnya kalau di marketplace udah pasti 1. Kemudian kalau di Instagram pasti ada komen yang jelek juga. Wah, ini jarangnya jelek, jangan dibeli. Nah, satu aja komentar itu di media sosial kita yang kita jual udah pasti jelas semua orang baca, tidak akan pernah beli produk kita. Apalagi men-share produk yang kita jual. Tapi dengan servis atau dengan produk yang kita jual bagus, nanti ketika orang, wah bener di sini bagus belinya, udah saya share aja deh, minta bantu share ke teman-teman, barangkali ada teman-teman saya yang mau jual, udah pasti itu orang juga akan beli. Atau misalkan produknya dia main ke rumahnya, ini kok bagus banget produk yang kamu beli di mana? Ini di A, pelayanannya juga bagus. Nah, ini akan menjadi dampak positif bagi digital marketing kita karena semakin orang mengenal produk kita, kemudian orang menawarkan lagi dengan secara tidak langsung sebetulnya dia tidak mau jualan ya, cuman karena ditanya jadi dia memperkenalkan produk kita. Nah, itu nilai plusnya dari service. Jadi excellent service ini menjadi poin penting di dalam berjualan, sama pentingnya di digital marketing juga. Mungkin itu jawabannya Mas Ari. Oke, terima kasih Mas Rian. Padat sekali untuk jawabannya ya. Jadi balik lagi ke pelayanan. Intinya adalah kalau pelayanannya bagus, pasti orang juga akan balik kembali gitu ya. Mungkin nilai lebihnya nanti mungkin dimarketingin lagi sama para pembeli itu gitu ya, Mas Rian ya. Betul. Oke, next. Yang terakhir mungkin ya, karena waktunya juga udah jam 2 lebih. Oke. Kita buka sesi terakhir. Kalau ada yang mau tanya, boleh bertanya secara langsung ya. Langsung menonaktifkan, langsung meng-on aja untuk audionya ya. Pak Ari. Audio dan video. Oke, Pak Saya Fuad mau tanya ya? Pak Ari. Oke, Pak Fuad Sama nih. Mas Boleh Rian Pak nih. Fuad. Mungkin yang terakhir dari Pak Fuad nih. Ya, mungkin yang teman-teman yang lain juga kebayang sih. Tadi disampaikan oleh Mas Rian adalah digital marketing yang bisa gratis tapi bisa datangin profit. Betul. Nah, pertanyaannya, saya ambil sampel Facebook dan Instagram misalkan ya. Kita punya Facebook, kita punya Instagram. Terus kita upload lah, atau kita punya WA lah. Nah, kita punya WA, kita upload lah ke sana produk kita. Artinya dengan proses bantuan WA, Instagram dan Facebook tadi, itu kita akan menjangkau mungkin kontak yang ada di WA kita atau followers yang ada di Facebook dan Instagram kita. Nah, pertanyaannya, untuk misalkan nih, target pasar kita tidak berada dalam lingkup atau jaringan yang ada di Facebook, Instagram, atau WhatsApp kita. Apakah itu marketing yang free itu masih bisa mendatangkan profit yang mungkin maybe bisa lah sekali 2 kali bisa, tapi untuk menimbulkan new customer atau customer yang baru, yang mendatangkan customer baru kan sangat susah kalau untuk pakai free ya, yang tidak berbayar, atau dalam artian bukan Facebook Ads atau Instagram Ads ataupun
yang lainnya. Nah, ini tips trik dari Mas Rian seperti apa? Baik. Nah, ini untuk yang mungkin Oke, silahkan boleh langsung temannya, dijawab ya. boleh ya. Misalkan temannya terbatas nih, ya kita cuman bisa rank mahasiswa aja atau di usia seusia aja, tidak punya usia yang mungkin produk kita sebetulnya bukan di usia ini nih kita jualannya. Bagaimana cara menjualnya agar yang pre ini masih menghasilkan profit ya. Jadi kita ini di apa namanya di pengaturan profil ini kan kita sebetulnya bisa dilihat oleh banyak orang. Yang pertama adalah bukan kita mau murahan ya, tapi kita add beberapa orang siapa saja yang mungkin tidak kenal. Jadi dari rekomendasi teman ke teman kita add semuanya agar mungkin orang yang tidak menutup akunnya bisa melihat postingan kita atau mengkonfirmasi apa yang kita add-nya. Jadi di sini kita bikin profil Instagram, Facebook atau WA kita menarik sama orang sehingga orang mau confirm, mau memasukkan kita sebagai temannya. Pertama itu. Karena kalau memang teman kita terbatas, kemudian usia atau pasar kita tidak sesuai dari teman yang ada di media sosial kita, bukan sulit, jadi tidak akan cepat dari kelebihan digital marketing tersebut tidak akan sampai maksudnya. Nah, maka dari itu dulu saya juga begitu karena mungkin dari temannya sedikit kita add beberapa orang, kemudian memang ini pasar kita add orangnya walaupun kita tidak kenal karena memang tujuan kita bukan mau mengenal orang tapi mau memperkenalkan produk kita. Yang jelas ya mau nggak mau kita harus add beberapa orang tersebut yang memang itu merupakan pasar kita gitu. Mungkin yang bisa saya jelaskan sih itu Pak Mas Fuad ya. Jadi intinya kita cari dulu sendiri pasarnya. Kita cari dulu sendiri pasarnya agar informasi ataupun konten ataupun produk yang kita share itu bisa nyampe ke target kita, target pasar kita. Kalau untuk endorse, Mas Betul. Rian, recommended nggak untuk endorsing, teknik endorse? Baik. Untuk endorsing, nah ini kan menurut saya recommended ya, tapi tergantung dari siapa yang mau mengendorsekannya gitu. Ratingnya seperti apa sih dia gitu kan? Kadang juga semakin orang dikenal banyak, harganya juga semakin mahal. Jadi pilihan saya waktu itu daripada saya mengendorsekan ke orang lebih baik ya kita manfaatkan aja yang mungkin kalau mau berbayar kita pakai yang ads aja gitu. Karena lebih kalau yang ads kan lebih apa ya namanya lebih tepat sasaran atau Lebih segmented ya. betul atau gini Mas, kita kan kadang-kadang di setiap kota nih punya grup ya. Kalau di Sukabumi ada nih misalkan info Sukabumi. Kadang-kadang namanya anggotanya atau followersnya ini pasti wilayahnya Sukabumi semua. Nah, kalau pasar kita mau Sukabumi, kenapa kita nggak lebih baik dari endorse-nya mungkin ke grup tersebut? Kalau memang pasar kita mau daerah Sukabumi aja. Mungkin itu lebih baik daripada mungkin kita endorse-nya sama orang yang bikin live IG dan sebagainya kurang rekomendasi karena ya yang orang terkenal kan itu harus pasti harganya lebih tinggi gitu maksudnya. Kalau di endorse sama grup Instagram ataupun yang lain sih sepertinya murah juga ya. Maksudnya kurang lebih tidak terlalu tinggi dari endorse yang pakai live dan sebagainya begitu. Oke. Gimana Pak Fuad? Ada lagi? Cukup. Cukup ya. Oke, kalau cukup berarti udah 5 pertanyaan gitu ya. Terima kasih untuk Mas Rian ya atas jawabannya, atas pemaparan materinya gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang masih pengen bertanya atau nggak sempat untuk bertanya gitu ya, nanti bisa kontak langsung ke Mas Riannya seperti itu ya, karena waktu juga yang memisahkan gitu ya. Ya, untuk selanjutnya sebelum Mas Rian meninggalkan ruangan meeting ini, kita foto bareng mungkin gitu ya. Kita foto bareng terlebih dahulu. Boleh teman-teman mengaktifkan untuk videonya. Kita foto buat dokumentasi. Boleh teman-teman yang belum mengaktifkan videonya. Mengaktifkan videonya terlebih dahulu, kita akan melakukan sesi dokumentasi sebelum narasumbernya meninggalkan ruangan meeting ini gitu ya. Oke, mungkin untuk panitia boleh dibantu untuk screenshot. Saya hitung gitu ya.
boleh tunjukkan gaya terbaiknya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Oke, boleh dengan tangan seperti ini. 1, 2, 3. Satu lagi, gaya bebas. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Mas Rian gitu ya atas ilmunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan pemaparan materinya yang disampaikan bermanfaat buat peserta kali ini, untuk saya dan panitia pastinya gitu ya. Kuesionernya Pak Ari Oke, jangan lupa kuesioner. Oke. Kuesioner. Untuk peserta gitu ya, untuk peserta belum meninggalkan ruangan meetingnya ya, masih ada mengisi kuesioner. Coba dicek di kolom chatnya, di situ ada untuk pengisian kuesioner gitu ya. Nanti kalian boleh isi untuk kuesionernya. Sambil mengisi kuesioner, perlu saya sampaikan kembali. Oke, untuk Mas Rian boleh meninggalkan ruangannya ya, Mas Rian ya. Terima kasih ya atas Mas Ari waktunya, atas semuanya. sharingnya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kami semua ya, Pak. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman, perlu saya ingatkan kembali gitu ya, untuk acara ini gratis gitu ya, tapi mungkin dari teman-teman ada yang memang butuh buat lamaran kerja dan sebagainya untuk sertifikat, nanti boleh hubungin Ibu Elah, Nurlelah, bisa di chat nanti gitu ya, atau Bu Elah boleh menyertakan nomor handphonenya di kolom chatnya gitu ya. Di kolom chatnya nanti ada kontak Bu Ella gitu ya. Nanti kalian bisa kontak langsung, Bu, saya pengen sertifikatnya. Gimana caranya? Nanti Bu Ella langsung mengirim ngebalas chat kalian gitu ya. Gimana caranya mendapatkan sertifikat gitu ya. Nah, itu udah disampaikan juga, ada di kolom chat ya. Di kolom chat ada di kontaknya untuk Bu Ella gitu ya. Oke, kalau udah mungkin acara kita sampai di sini aja gitu ya, karena waktunya juga udah 2:30 gitu ya. Jadi kita udah di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Kami segenap panitia mengucapkan mohon maaf gitu ya bila ada kekurangan. Akhir kata, saya Ari Abdillah, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman BEC, saya mohon stay dulu ya di Zoom. Yang lain boleh leave ya. Jika sudah mengisi kuesioner boleh leave. Jadi kuesioner itu tidak harus ada pembayaran ya. Kalau ada pembayaran nanti bisa disampaikan lagi, diisi lagi. Nah, teman-teman yang penting ada responnya aja di kuesioner karena kita butuh koreksi juga dari teman-teman semua. Iya, hanya tanggapan teman-teman aja dari kegiatan acara kita hari ini untuk webinarnya seperti itu. Jadi untuk yang udah ngisi kuesionernya boleh langsung keluar ruangannya ya. Atau mungkin nanti kalian di copy paste dulu aja, nanti di share di grupnya, nanti biar gampang. Jadi nanti untuk Bu Elah mohon dikeluarkan aja untuk pesertanya. Pesertanya aja ya Bu Ella ya. Nanti semuanya lagi. Siapa? Bu Ella, ada Bu Ella. Ada. Nanti di end lagi semuanya, end for all. Emang biasanya gitu sih. Jangan ingetin yang dulu. Sekarang udah beda ya. Co-host bisa nggak sih? Bisa. Tiara. Bisa. And for all bisa. Jennifer ya. Saya dari Oh, BSD. Oke. Jadi Jennifer menanyakan bagaimana menentukan detail gitu, menentukan tadi buyer persona atau calon buyer gitu ya. Untuk yang kedua biar tepat sasaran ya tadi ya. Iya, oke, mungkin bisa langsung dijawab sama Mas baik.
Terima kasih nih, pertanyaannya sangat menarik dan bagus menurut saya. Memang pertama dari digital marketing ini yang harus kita tadi kan ada analistik dari siapa sih pasar kita sebetulnya nih. Jadi yang pertama adalah sebelum kita menjual atau men-share sebuah produk yang akan kita jual, yang jelas kalau kita mau menggunakan media sosial, maksud saya menggunakan media sosial yang free, yang kita gunakan ini sebagai pasaran kita produk, ya untuk men-share produk kita. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman kita ini sebetulnya kebanyakan siapa, usianya berapa tahun, kemudian mungkin nggak dengan produk yang kita jual mereka bisa merespon atas apa kita jual. Itu yang pertama. Karena untuk di digital marketing, cara beriklan di media sosial ini ada dua, ya Mbak Jennifer. Jadi yang gratis ini mungkin kita kan memanfaatkan dari teman-teman kita di media sosial. Itu pasar kita dulu yang pertama. Saya yakin Bu Jennifer ya pasti banyak temannya. Nanti bisa dilihat nih kondisi teman-temannya sebetulnya seusia kah, atau di atas kah, atau di bawah kah. Terus kemudian dengan apa yang mau Bu Jennifer jual, produk yang mau kita share ini kira-kira tepat nggak sih sama teman-teman saya di media sosial, yang pertama itu. Nah, kalau misalkan Bu Jennifer sudah punya profit, ya kemudian setelah berjualan pribadinya dari media sosial free-nya bisa menghasilkan, nanti kita bisa di Facebook Ads kita coba. Jadi untuk berjualan yang berbayar ini enaknya nanti sama sistem diatur. Jadi kita mau jualan, sebetulnya target kita tuh siapa? Perempuan atau laki-laki dari gendernya, kemudian dari usia yang berapa ke berapa, kemudian dari kota mana juga yang akan kita jual. Nah, itu mungkin kelebihan dari yang berbayar, sebetulnya ada yang sudah mengatur dari sistem sendiri. Kalau memang yang free, sangat bagus sekali ya, karena saya juga berjualan tidak menggunakan yang berbayar. Sampai sekarang saya hanya menggunakan yang free saja. Dengan free saja saya bisa menghasilkan gitu namanya digital marketing, karena saya tahu pasar, siapa teman saya di media sosial, kemudian siapa pasar yang dari teman-teman dan keluarga saya yang share, itu juga menjadi analistik dari pasar saya sendiri sih, begitu. Mungkin ada kurang cukup jawabannya atau masih ada yang ditanyakan lagi Bu Jennifer? Kurang lebih sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih untuk Jennifer ya untuk pertanyaannya. Dan terima kasih juga untuk jawabannya untuk Mas Rian. Oke, yang selanjutnya ya, ada lagi yang mau bertanya. Oke, ada lagi nih dari Fadli Ferdian ya. Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan harga sesuai dengan kualitas pada produk kita gitu. Mungkin dia udah punya usaha nih. Untuk siapa nih? Fadli ya. Ya, boleh langsung dijawab Mas Rian. Oke, untuk yang punya produk yang mungkin dibilang home industry atau punya sendiri, nah ini kita kan sudah merasakan, maksudnya kita sudah tahu seperti apa kualitas barang atau produk yang akan kita jual ini. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa bandingkan, otomatis apapun produk yang kita jual ini ada pesaingnya atau ada brand lain. Nah, kira-kira dengan brand yang sudah mungkin bisa dibilang terkenal atau sudah dikenal orang, apakah kualitasnya sama atau beda? Jika sama kualitasnya, kenapa kita nggak kasih harga mungkin jangan terlalu sama? Karena kalau terlalu sama, yang perlu diketahui adalah brand kita belum diketahui orang. Yang pertama itu, jadi tapi jangan sampai kasih harga yang sangat jauh gitu. Kenapa? Jangan, intinya kita kan mau jualan ini mau untung, bukan mau rugi. Kalau mau rugi ya buat apa untuk jualan gitu ya. Ya udah kita bersedekah aja. Karena ini untuk jualan, kita kalau sudah tahu pasarnya kita, misalkan brand si A, kita punya baju dengan clothing merek A, tapi sudah ada brand yang sama dengan clothing B. Kira-kira produk sama clothing B ini kita sama atau beda sih dari kualitas aja? Oh sama, ya udah kenapa kita nggak berani ngasih harga yang sama juga, sebetulnya begitu. Kalau memang kualitasnya baik. Yang jelas berjualan di digital marketing ini kita tidak boleh berhenti untuk mengiklankan barang kita. Dan kalau ada respon dari orang, kita jangan sampai tidak meresponnya itu. Kalau orang sudah bertanya kemudian kita jawab dan kita kasih servis yang baik, harga
mungkin sudah tidak jadi masalah. Mungkin kita kembali lagi ke diri kita sendiri ketika kita berbelanja online di marketplace ataupun ini dimanapun, ketika harganya terlalu tinggi tapi servis dia bagus, ketika kita komplain dia jawab, ketika kita tanya dia responnya sangat cepat. Nah, ini akan menjadi nilai positif bagi setiap orang yang akan melakukan digital marketing. Jadi kita jangan hanya menjual produk yang kualitasnya bagus tapi servisnya juga tidak bagus gitu. Jadi untuk masalah biaya yang jelas sesuai atau tidak sesuainya kita yang tahu, karena produk yang akan kita jual ini sudah pasti dan jelas kita yang tahu sendiri sama atau tidaknya dengan brand yang akan kita jual atau pesaing kita. Kalau sama, kenapa kita tidak kasih harga yang sama? Kalau memang pengen supaya lebih dibeli sama orang, diturunin harganya, yang jangan sampai ada profit yang rugi juga di produk kita ini. Begitu mungkin ya, Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mas Rian. Ya, mungkin perlu saya garis bawahi juga tadi ya. Untuk harga mungkin kadang-kadang kita ngelihat misalkan ada di platform gitu kan dengan harga ada baju gitu tipenya sama, cuman harganya Rp1.000. Kadang-kadang kita juga nggak mau beli ya, Mas Rian ya. Betul sekali. Yang penting Betul. Oke. Ya, selanjutnya udah mulai banyak yang tanya nih. Tadi udah sekitar 4 orang. Sekarang nih, mungkin nih tinggal 2 lagi ya. 2 lagi, buka 2 pertanyaan. Mungkin yang satu saya bacakan dari chatnya, yang satu lagi nanti mungkin secara langsung. Ini yang terakhir nih dari Wahyu. Untuk chatnya ya, nanti saya buka yang terakhir adalah langsung live gitu ya, langsung dibuka untuk audionya. Ini yang terakhir, Kak, saya mau tanya bagaimana bayangan calon konsumen bisa perkenalkan orang. Maaf Kak, saya mau nanya bagaimana banyak. Oke, untuk Wahyu Ibnu Nugroho, saya bukakan aja ya. Jadi biar langsung nih sama narasumbernya, biar lebih jelas nanti ya untuk pertanyaannya. Oke, Bu Ella mohon dibukakan untuk Ibnu Nugroho untuk audionya. Wahyu Ibnu Nugroho dengan NIM 17200-704. Halo Wahyu. Ya, Pak. Oke, nah bisa langsung nanya nih sama narasumbernya langsung. Coba pertanyaannya apa, biar lebih jelas. Maaf, mau nanya bagaimana bayangan calon konsumen produk kita biar harganya sesuai dan bagaimana biar bisa perkenalkan orang. Maksudnya perkenalkan orang, maksudnya biar dikenal sama orang atau gimana? Ya, biar bisa diperkenalkan sama orang. Maksudnya biar produk kita bisa diketahui orang gitu, maksudnya begitu? Atau orang lain? Biar mungkin nanti dari mulut ke mulut mungkin gitu ya produk. Jadi betulnya barang yang produk kita jual ini apakah memang murni buatan kita sendiri atau memang kita jual dari beli dari distributor atau dari agen terus kita jual sendiri. Nah, untuk yang distributor ini kadang kita kan beli produk dari distributor atau dari agen. Kadang itu sudah ada ketentuan harga yang sudah ditentukan sama distributor tersebut atau agen tersebut. Misalkan kita ada produk A dari agen tersebut sudah memastikan A dan B-nya harganya seberapa. Kalau belum atau kita yang menentukan harganya, yang jelas kita harus tahu juga pasar kita ini kira-kira dengan harga sekian rupiah dibeli atau tidak. Pertama itu. Dan yang kedua adalah barang yang kita jual atau produk yang kita jual, kita harus tahu juga kualitasnya sampai sejauh mana. Jadi jangan sampai kita jual produk titipan dari orang atau dari distributor orang, kitanya sendiri belum pernah pakai produk tersebut. Nah ini kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Jadi seolah-olah kita kayak jual kucing dalam karung. Jadi kita nggak tahu di dalam produk ini sebetulnya sebaik apa. Jadi penentuan harga akan menjadi abu-abu. Kenapa dibilang abu-abu? Ya kita aja sendiri nggak tahu sejauh mana kualitas dari produk tersebut. Jadi untuk penentuan harga, kalau ini memang home industry, tadi kita harus lihat juga pesaing kita seperti apa, pesaingnya, brand yang sama atau produk yang samanya seperti apa harganya. Yang kedua, pasar kita siapa, apakah dengan harga sekian akan dibeli oleh pasar kita atau tidak. Yang ketiga,
kalau ini dari distributor, kalau sudah ada ketentuan harga, mungkin alangkah lebih baiknya kita samakan dengan distributor tersebut agar tidak menjadi nimis di antara jaringan tersebut dari penjualan tersebut. Atau kalau memang belum ditentukan, yang jelas kita tahu sendiri produknya seperti apa, kualitasnya seperti apa, sehingga apa yang akan kita jual ini akan sesuai harganya. Kemudian bagaimana sih orang bisa menjual kembali produk yang sudah kita jual? Contoh misalkan saya beli, contohnya ini deh ya, saya kan beli mikrofon ini tahu dari orang. Kenapa tahu dari orang? Nah, orang tersebut yang merekomendasikan pelayanan biasanya kalau produk itu. Jadi setiap kita jualan kasih pelayanan yang sangat baik, akan ada after sales baik dari dia sendiri atau dari orang lain. Kalau pelayanan kita buruk atau kita kasih produk yang kurang baik, otomatis ini yang akan menjadi penghambat dari bisnis digital marketing kita. Karena kan sekarang kita sudah kenal sama netizen ya. Kalau kita bikin postingan kemudian dari konten yang kita bikin, kemudian pelayanan kita baik, udah pasti rating bintangnya kalau di market udah pasti 1. Kemudian kalau di Instagram pasti ada komennya jelek juga. Wah, ini jarangnya jelek, jangan dibeli. Nah, 1 aja komentar itu di media sosial kita, bener di sini bagus belinya. Udah saya share aja deh, minta bantu share ke teman-teman. Barangkali ada teman-teman saya yang mau jual, udah pasti itu orang juga akan beli. Atau misalkan produknya dia main ke rumahnya, ini kok bagus banget produk yang kamu beli di mana? Ini di CA, pelayanannya juga bagus. Nah, ini akan menjadi dampak positif bagi digital marketing kita karena semakin orang mengenal produk kita, kemudian orang menawarkan lagi dengan secara tidak langsung, sebetulnya dia tidak mau jualan ya, cuman karena ditanya jadi dia memperkenalkan produk kita. Nah, itu nilai plusnya dari service. Jadi excellent service ini menjadi poin penting di dalam berjualan, sama pentingnya di digital marketing juga. Mungkin itu jawabannya Mas Ari. Oke, terima kasih Mas Rian. Padat sekali untuk jawabannya ya. Jadi balik lagi ke pelayanan. Intinya adalah kalau pelayanannya bagus, pasti orang juga akan balik kembali gitu ya. Mungkin nilai lebihnya nanti mungkin dimarketingin lagi sama para pembeli itu gitu ya, Mas Rian ya. Betul Mas. Oke, next. Yang terakhir mungkin ya, karena waktunya juga udah jam 2 lebih. Oke, kita buka sesi terakhir. Kalau ada yang mau tanya, boleh bertanya secara langsung ya. Langsung menonaktifkan, langsung meng-on aja untuk audionya ya. Audio dan Pak video. Ari. Oke, Pak Fuad ya? Saya mau tanya Pak Ari. Oke, Pak Fuad nih. Sama boleh Mas Pak Fuad. Rian Mungkin nih. yang terakhir dari Ya. Pak Fuad nih. Ya, mungkin yang teman-teman yang lain juga kebayang sih. Tadi disampaikan oleh Mas Rian adalah digital marketing yang bisa gratis tapi bisa datangin profit. Betul. Nah, pertanyaannya, saya ambil sampel Facebook dan Instagram misalkan ya. Kita punya Facebook, kita punya Instagram. Terus kita upload lah, atau kita punya WA lah. Nah, kita punya WA, kita upload lah ke sana produk kita. Artinya dengan proses bantuan WA, Instagram dan Facebook tadi, itu kita akan menjangkau mungkin kontak yang ada di WA kita atau followers yang ada di Facebook dan Instagram. Nah, pertanyaannya, untuk misalkan nih, target pasar kita tidak berada dalam lingkup atau jaringan yang ada di Facebook, Instagram, atau WhatsApp kita. Apakah itu marketing yang free itu masih bisa mendatangkan profit yang mungkin, maybe bisa lah, sekali dua kali bisa. Tapi untuk menimbulkan customer atau customer yang baru, yang mendatangkan customer baru kan sangat susah kalau untuk pakai yang tidak berbayar, atau dalam artian bukan Facebook Ads atau Instagram Ads ataupun yang lainnya. Nah, ini tips trik dari Mas Rian seperti apa? Baik. Nah, ini untuk Boleh langsung dijawab, temannya, boleh ya. Misalkan temannya terbatas nih, ya kita cuman bisa rank mahasiswa aja atau di usia seusia aja, tidak punya usia yang mungkin produk kita sebetulnya bukan di usia ini nih kita jualannya. Bagaimana cara menjualnya agar yang free ini masih menghasilkan profit ya. Jadi kita ini
di apa namanya di pengaturan profil ini kan kita sebetulnya bisa dilihat oleh banyak orang. Yang pertama adalah bukan kita mau murahan ya, tapi kita add beberapa orang, siapa saja yang mungkin tidak kenal. Jadi dari rekomendasi teman ke teman kita add semuanya agar mungkin orang yang tidak menutup akunnya bisa melihat postingan kita atau mengkonfirmasi apa yang kita add-nya. Jadi di sini kita bikin profil Instagram, Facebook atau WA kita menarik sama orang sehingga orang mau confirm, mau memasukkan kita sebagai temannya. Pertama itu. Karena kalau memang teman kita terbatas, kemudian usia atau pasar kita tidak sesuai dari teman yang ada di media sosial kita, bukan sulit, jadi tidak akan cepat dari kelebihan digital marketing tersebut tidak akan sampai maksudnya. Nah, maka dari itu dulu saya juga begitu karena mungkin dari temannya sedikit, kita add beberapa orang, kemudian memang ini pasar kita add orangnya, walaupun kita tidak kenal karena memang tujuan kita bukan mau orang, tapi mau memperkenalkan produk kita. Yang jelas, ya mau nggak mau kita harus add beberapa tersebut, yang memang itu merupakan pasar kita, gitu. Mungkin yang bisa saya jelaskan sih itu Pak Mas Fuad ya. Jadi intinya kita cari dulu sendiri pasarnya. Kita cari dulu sendiri pasarnya agar informasi ataupun konten ataupun produk yang kita share itu bisa nyampe ke target kita, target pasar. Kalau untuk endorse, Mas Betul. Rian, recommended nggak untuk endorsing, teknik endorse? Baik. Untuk endorsing, nah ini kan menurut saya kenapa recommended ya, tapi tergantung dari siapa yang mau mengendorsekannya gitu. Ratingnya seperti apa sih dia gitu kan? Kadang juga semakin orang dikenal banyak, harganya juga semakin mahal. Jadi pilihan saya waktu itu daripada saya mengendorsekan ke orang, lebih baik ya kita manfaatkan aja yang mungkin kalau mau berbayar kita pakai yang ads aja gitu. Karena lebih kalau yang ads kan lebih apa ya namanya lebih tepat sasaran atau Lebih segmented ya. betul atau gini Mas, kita kan kadang-kadang di setiap kota ini punya grup ya. Kalau di Sukabumi ada nih misalkan info Sukabumi. Kadang-kadang namanya anggotanya atau followersnya ini pasti wilayahnya Sukabumi semua. Nah, kalau pasar kita mau Sukabumi, kenapa kita nggak lebih baik dari endorse-nya mungkin ke grup tersebut? Kalau memang pasar kita mau daerah Sukabumi aja. Mungkin itu lebih baik daripada mungkin kita endorse-nya sama orang yang bikin live IG dan sebagainya, kurang rekomendasi karena ya yang orang terkenal kan itu harus pasti harganya lebih tinggi gitu maksudnya. Kalau di endorse sama grup Instagram ataupun yang lain sih sepertinya murah juga ya. Maksudnya kurang lebih tidak terlalu tinggi dari endorse yang pakai live dan sebagainya begitu. Oke. Gimana Pak Fuad? Ada lagi? Cukup ya. Oke, kalau cukup berarti udah pertanyaan gitu ya. Terima kasih untuk Mas Rian ya atas jawabannya, atas pengalaman materinya gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang masih pengen bertanya atau nggak sempat untuk bertanya gitu ya, nanti bisa kontak langsung ke Mas Riannya seperti ya, karena waktu juga yang memisahkan gitu ya. Ya, untuk selanjutnya sebelum Mas Rin meninggalkan ruangan meeting ini, kita foto bareng mungkin gitu ya. Kita foto bareng terlebih dahulu. Boleh teman-teman mengaktifkan untuk videonya. Kita foto buat dokumentasi. Boleh teman-teman yang belum mengaktifkan videonya. Mengaktifkan videonya terlebih dahulu, kita akan melakukan sesi dokumentasi sebelum narasumbernya meninggalkan ruangan meeting ini gitu ya. Oke, mungkin untuk panitia boleh dibantu untuk screenshot. Saya hitung gitu ya. Boleh tunjukkan gaya terbaiknya 1, 2, 3. Oke, step berikutnya. Oke, boleh dengan tangan seperti ini. 1, 2, 3. Satu lagi, gaya bebas. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk
untuk Mas Rian gitu ya atas ilmunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan pemaparan materinya yang disampaikan bermanfaat buat peserta kali ini, untuk saya dan panitia pastinya gitu ya. Kuesionernya Pak Ari jangan lupa kuesioner. Oke. Kuesioner. Untuk peserta gitu ya, untuk peserta belum meninggalkan ruangan meetingnya ya, masih ada mengisi kuesioner. Coba dicek di kolom chatnya, di situ ada untuk pengisian kuesioner gitu ya. Nanti kalian boleh isi untuk kuesionernya. Sambil mengisi kuesioner, perlu saya sampaikan kembali. Oke, untuk Mas Rian boleh meninggalkan ruangannya. Ya Mas Rian, terima kasih Terima kasih Mas Ari semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kami semua ya Pak. Amin. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman perlu saya ingatkan kembali gitu ya, untuk acara ini gratis gitu ya. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang memang butuh buat lamaran kerja dan sebagainya untuk sertifikat, nanti boleh hubungin Ibu Elah, Nur Elah, bisa di chat nanti gitu ya, atau Bu Elah boleh menyertakan nomor handphonenya di kolom chatnya gitu ya. Di kolom chatnya nanti kontak Bu Elah gitu ya, nanti kalian bisa kontak langsung, Bu saya pengen sertifikatnya, gimana caranya, nanti Bu Elah langsung mengirim ngebalas chat kalian gitu ya, gimana caranya mendapatkan sertifikat gitu ya. Nah itu udah disampaikan, ada di kolom chat, ada di kontaknya untuk Bu Elah gitu ya. Oke, kalau udah mungkin acara kita sampai di sini aja gitu ya, karena waktunya juga udah 2:30 gitu ya. Jadi kita udah di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Kami segenap panitia mengucapkan mohon maaf gitu ya bila ada kekurangan. Akhir kata saya Ari Abdillah, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman BC, saya mohon stay dulu ya di Zoom. Yang lain boleh leave ya. Jika sudah mengisi kuesioner, boleh leave. Jadi kuesioner itu tidak harus ada pembayaran ya. Kalau ada pembayaran nanti bisa di-scan lagi, diisi lagi. Nah, teman-teman yang penting ada responnya aja di kuesioner, karena kita butuh koreksi juga dari teman-teman semua. Iya, hanya tanggapan teman-teman aja dari kegiatan acara kita hari ini untuk webinarnya seperti itu. Jadi untuk yang udah ngisi kuesionernya boleh langsung keluar ruangannya ya. Atau mungkin nanti kalian di copy paste dulu aja, nanti di share di grupnya, nanti biar gampang. Jadi nanti untuk Bu Elah mohon dikeluarkan aja untuk pesertanya.